Halo guys, selamat datang di video Tips and Trick dari kita. Oke, berhubung kita bakal ngebahas tentang video tips and trick, enaknya tentang apa ya, Mei? Gimana kalau tentang pelestarian kebudayaan di era digital? Oke, boleh. So, So, let's get it! tips and trick pelestarian kebudayaan di era digital. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama Ken. Menurut kamu era digital itu apa sih? Era digital. Kalau menurut aku, era digital itu dimana semua hal itu bisa dimuat dalam hal digital itu. Jadi kayak semua hal itu bisa kita lakukan di era digitalisasi ini. Kalau menurut Mei gimana? Kalau menurut aku era digital itu apa ya? Era di mana teknologi maju hadir sebagai pendorong kehidupan kita dan menggantikan teknologi lama. Bener juga, bener. Tapi Mei, kalau misalkan era digital itu berjalan begitu aja tanpa diimbangi dengan sebuah kreativitas dan hal-hal yang bermanfaat tuh kayak bakalan sayang banget gak sih? Jadi ya kita tuh harus bisa juga mengimbangi era digital itu dengan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam bentuk digital. Benar. Ini kayak sama aja kalau misalnya kita cuman nggak memanfaatkan era digital ini dengan baik. Jadi percuma kita udah dikasih wadah, kita udah dikasih kesempatan buat menggunakan teknologi baru dengan sebaik-baiknya, tapi malah nggak kita gunain. Bener. Jadi sekarang kita tuh punya tugas yang lebih berat loh sebagai generasi yang lahir di era digital. Kita selain harus mengikuti perkembangan era digital itu, kita juga harus membawa aspek-aspek lain untuk mengikuti era tersebut. Salah satunya itu ya tentang kebudayaan, karena nggak munafik ya, semakin kesini kebudayaan itu akan semakin ditinggalkan. Benar. Apalagi mungkin munculnya hal-hal baru ya. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang lama itu semakin memudar. Makanya Harus apa lagi? ya, makanya di sini kita bakalan kasih pembahasan tentang tips and trick gimana kita melestarikan kebudayaan di era digital. Benar. Oke, kita langsung menuju ke tips and triknya. Tapi disclaimer dulu buat teman-teman, kita akan memberikan tips and trik, tapi pada dasarnya kita akan membuat semua itu dalam satu pusat, yakni melalui Media sosial. Yang pertama, apa Kak? yang pertama itu publikasi melalui sosmed. Jadi bisa dari Instagram, Facebook, terus TikTok, Twitter, banyak sosial media yang bisa kita gunain buat publikasi-publikasi hal-hal yang berbau tentang kebudayaan, khususnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Benar. Terus selain menggunakan sosial media tersebut, kita juga harus bisa memahami makna masing-masing konten di masing-masing platform. Kayak di Twitter, di TikTok itu kita gunakan trending di hashtagnya. Tapi kalau di Instagram ya kita gunakan fitur-fitur seperti feeds Instagram, story, atau Reels yang baru-baru ini gitu. Terus ada apa lagi? Terus kita juga bisa pakai hashtag. Jadi sekarang tuh banyak banget hal yang bisa kita lakuin. Salah satunya pakai hashtag. Jadi kalau misalnya kita mau upload tentang sesuatu yang berbau kebudayaan, kita bisa menggunakan hashtag. Contohnya Jogja Wisata, hashtag Jogja Wisata. Terus ya masih banyak lagi. Kalau misalnya kita pakai hashtag tuh kan bakalan lebih mudah ya buat nyarinya. Jadi orang-orang juga bakalan tahu, wah di sini tuh kebudayaannya kayak gini ya, gitu. Terus juga kalau melalui hashtag itu bakal mempengaruhi algoritma pencarian kita. Sekali aja kita nyari tentang wonderful Indonesia atau kebudayaan Indonesia, secara langsung algoritmanya akan sering memunculkan itu di explore atau FYP atau trending di masing-masing platform sosial media kita gitu. Lalu untuk pengemasan konten,
Kan di sosial media nggak mungkin dong kita cuma ngeposting gitu-gitu aja. Nah, disinilah yang tadi sempat kita sebutkan tentang sebuah kreativitas. Gimana cara kita mengemas konten tersebut menjadi tuh hal yang menarik dan membuat orang tuh kayak penasaran, apa ya ini, kok aku jadi pengen ikut. Itulah fungsi-fungsinya. Benar. Jadi mungkin kalau misalnya pengemasan kita bisa menggunakan video-video menarik. Kita buat video menarik, kita buat video apa yang lagi tren di zaman sekarang gitu. Apalagi Terus juga kita ada kayak model-model video kan banyak, kita bikin kayak stop motion, terus kayak videografi atau bisa jadi kayak cinematic kayak gitu-gitu. Karena kan anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik dengan bentuk visual daripada bentuk narasi. Visual juga lebih ini ya, lebih gampang dinikmatin. Benar, lebih menghidupkan suasananya juga bisa. Terus bisa juga kita ikut tren-trennya lagi viral. Karena kan sekarang banyak ya kalau nggak viral nggak oke. Jadi ya kalau kita mau jadi oke ya kita viralkan, tapi dalam konteks yang positif. Benar, itu positif itu dalam hal kita melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi supaya kebudayaan-kebudayaan yang ada itu nggak menurun dan nggak mati gitu. Jadi orang-orang tetap tahu wah di sini kebudayaannya kayak gini. Tuh. Terus juga selain melalui konten video, ada juga loh inspirasi konten buat teman-teman yang emang mau nge-explore wisata atau kebudayaan atau hal-hal yang mau di-upload di sosial media tersebut. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara walking tour dan publikasi ke sosmed. Jadi kita bisa walking tour sekalian ala-ala ngevlog. Ya aku lagi di sini guys. Nah di sini ada ini, ada itu. Jadi kita walking tour sekaligus memperkenalkan kebudayaan yang ada. Itu teman-teman. Apalagi ini loh di tempat kita masing-masing. Pasti kan walaupun sudah ada yang membuat konten, tapi kan lebih seru lagi kalau kita emang sama-sama mempromosikan itu. Bahkan dari yang orang nggak kenal daerah kita, tapi kalau kita bisa nge-highlight daerah tersebut dalam sebuah konten yang bagus untuk diposting di sosial media, orang yang nggak tahu tentang daerah kita tuh bahkan lebih tahu, dan bahkan mereka bisa penasaran untuk mengunjungi. Itu juga bisa menaikkan nilai-nilai kelestarian di daerah tersebut. Benar, intinya ya kita tuh jangan cuman ngeliatin orang-orang yang mamerin kebudayaannya. Kita harus juga ikut. Bener kita dong. harus ikut memamerkan kebudayaan yang ada di mungkin di sekitar kita. Jangan mau kalah saing. Kalau orang lain bisa, masa kita nggak bisa? Bener. Ya kita harus bisa. Benar. Apalagi sebagai generasi muda, kita tuh harus berpartisipasi. Kita yang digadang-gadang untuk menjadi penerus bangsa di bonus demografis, maka ya kita harus bisa memulai dari sekarang. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Masa iya orang lain nggak mau kenal daerah kita sih? Kalau bukan kita siapa lagi? Kita sebagai ya kita anak-anak muda nih harusnya yang punya semangat, punya minat buat tetap melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi, ayo sama-sama kita membuat sebuah hal yang memukau, yang kreatif buat memajukan dan melestarikan kebudayaan tersebut. Benar, jadi supaya nggak mati teman-teman. Oke, gimana tips and triknya? Semoga bisa diterapkan dan berguna. Kak Mei, ada lagi yang mau ditambahin nggak? Kalau dari aku cukup, mungkin ya kita sebagai orang yang tahu tentang kebudayaan, kita masih muda juga, jadi ayolah mari sama-sama buat tetap melestarikan itu aja. Oke, jadi ini aja tips and tricks dari kami. Semoga Bermanfaat. benar. Jangan lupa diterapkan. Oke, see you guys. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.